warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mewawancarai salah satu mahasiswa tentang apa kesulitan selama menjadi mahasiswa dan termasuk topik dalam psikologi. Selamat menyaksikan. Bang, bisa berdiri dulu bang? Iya bang, kenapa bang? Aku kebetulan mau nanya nih sama bang. Nama bang siapa? Perkenalkan nama saya Alvesar Trianggara, bisa dipanggil Lapis. Abang dari fakultas apa bang? Kalau saya sendiri dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi. Bang, aku mau nanya nih. Abang sehari-hari media sosial tuh apa yang abang sering buka? Kalau sosial media saya biasa menggunakan TikTok sama Instagram sih. Dalam sehari-hari abang nih, berapa lama abang menghabiskan waktu abang untuk melihat TikTok, Instagram gitu? Bisa dibilang saya cukup sering yang gunain TikTok, Instagram gitu. Bisa dibilang mungkin separuh waktu dalam keseharian saya gunain media sosial itu tiap hari lah. Oh, berarti abang setiap hari gitu gunain media sosial gitu ya? Itu hal apa yang membuat abang tuh kesana kayak media sosial tuh yang wah aku sampai lupa nih ngerjain tugas atau apa gitu? Abang pernah sampai lalai gitu nggak gara-gara media sosial? Pernah sih, waktu itu juga waktu ngerjain tugas malah nge-scroll dikit TikTok aja tuh udah malas lagi buat ngerjain tugas itu. Bisa dibilang kecanduan lah saya sendiri. Kadang ke WC gitu bawa HP. Soalnya bosan juga kan nggak ngapain di WC, nggak ngapa-ngapain, jadinya main TikTok gitu. Berarti abang termasuk kecanduan media sosial berarti ya bang? Bisa dibilang saya kecanduan sih, karena ya kita juga butuh media sosial. Tapi bisa dibilang kalau kecanduan itu nggak baik banget lah gitu. Oke baik, terima kasih ya bang. Fenomena yang telah kami wawancarai, seorang mahasiswa kecanduan media sosial. Dalam teori behaviorisme, perilaku dibentuk oleh penguatan media sosial memberi penguatan positif. Anak mengulangi perilaku tersebut karena membentuk menjadi kecanduan mahasiswa. Dikarenakan mahasiswa menjadi tidak peduli dengan kuliah dan kegiatan nyatanya. Supaya tidak menjadi kecanduan, kita bisa implikasi intervensi mengurangi penguatan media sosial dan mengurangi kegiatan media sosial dan kita ganti dengan penguatan media sosial yang positif. Halo kakak. Halo. Izin ya kak. Iya. Kak boleh tahu dengan kakak siapa ini? Nama kakak Nasa. Kak Nasa. Iya. Kakak Nasa dari fakultas apa? Dari Fakultas MIPA Kesehatan, prodi kakak farmasi. Oke. Saya mau tanya-tanya sedikit nih, boleh nggak? Kira-kira. Oke, saya mau nanya kak, kira-kira selama kakak jadi mahasiswa nih, apa sih kesulitannya? Kesulitan kakak selama menjadi mahasiswa, kakak sekarang ini kan udah semester 5. Nah awal-awal itu kakak agak terkendala di farmasi karena awalnya kan kakak dari SMA, teman-teman di kelas rata-rata itu dari SMK farmasi yang udah punya basic farmasi lah gitu. Iya, Jadi benar. kesulitan kakak waktu awal-awal itu di bagian laprak yang kayak kebiasaan yang tiba-tiba berubah, yang buat laprak, yang bakalan begadang, yang nyari jurnal, yang dimana teman-teman yang lain tuh udah punya basic itu waktu SMK-nya. Nah kesulitan kakak di selama beberapa semester awal itu kayak kakak agak harus punya effort lebih nih buat ngikutin, kalau enggak bakalan tertinggal dong. Tapi alhamdulillahnya punya lingkungan yang juga bantu support gitu. Iya, benar-benar. Oke kak. Oke, mau nanya lagi ya kak. Ada nggak rasa insecure kakak dalam belajar gitu? Insecure pastinya ada ya, karena kayak kakak bilang tadi, bahwa teman-teman kakak dari SMK, kakak dari SMA itu kan pasti punya orang tuh lebih awal ya, punya ilmu dasar dibandingkan kakak. Nah insecure-nya pasti kakak pun juga ngerasa tertinggal, sampai kakak tuh kadang mikir kayak bodoh kali ya aku katanya. Tapi setelah dipelajari, setelah emang serius dipelajari itu insyaallah dapat gitu. Cuman niat ya kak. Iya, yang penting harus ada usaha dulu nih, jangan cuman kayak susah ya udah kita nggak mau mencoba gitu. Ya, betul. Oke.
Kegiatan kakaknya selain belajar di kampus ada yang lain nggak? Ada kakak kebetulan ikut UKM juga, UKM Mapala. Iya. Oke. Cara kakak memanajemen waktu biar sama-sama teratur nih antara organisasi atau belajarnya gimana ya? Cara kakak mengatur waktu antara organisasi sama perkuliahan itu alhamdulillahnya nih di Mapala itu kita juga dikasih pelajaran juga tentang gimana cara manajemen waktu. Nah, cara kakak itu untuk manajemen antara perkuliahannya tetap jalan, maksudnya nggak terlalu terganggu, dan organisasinya tetap jalan itu ya kayak misalnya kita ada kegiatan nih besoknya, cuman tugas kita juga ada deadline yang besok. Tapi sebelum kita sampai di besok itu kakak kerjain dulu tugas kakak. Jadi jangan ngejarin yang deadline-nya gitu. Cuman kalau misalnya udah kepepet deadline juga itu nggak masalah. Cuman tanggung jawab kita lagi, kita berani masuk organisasi, dan kita pun kalau pun kakak itu kita pun harus siap untuk menerima resiko-resikonya. Pasti bakalan gedebak-gedebuk karena itu kan pilihan kita sendiri juga kan. Iya, Kak. Nah, makanya kayak ya udah kalau misalnya bisa diselesaikan perkuliahan dulu, diselesaikan tugas-tugasnya dulu sebelum ada kegiatan ataupun event gitu kan, diselesaikan dulu. Cuman kalau misalnya nggak juga terkejar diselesaikan jauh-jauh hari, butuh sistem kebut semalam, ya udah itu tetap dikerjain, cuman saling dijalanin keduanya gitu. Nah, ya Kak. Oke. Kayaknya itu aja sih ya Kak ya. Makasih ya Kak. Sama-sama. Dalam fenomena mahasiswa tersebut yaitu mahasiswa ini awalnya merasa sudah memahami dalam pembelajaran farmasi. Tetapi setelah di dalam kelas ia merasa menemukan teman yang sudah penuh paham dalam farmasi. Dari kejadian tersebut, mahasiswa mencari solusi untuk menyamakan pemahamannya dengan teman-temannya tersebut. Nah, dalam fenomena ini dapat disimpulkan ada teori yaitu tentang berpikir. Dalam berpikir mencakup menggunakan informasi untuk membentuk pemecahan masalah, mengambil keputusan, dan berpikir kritis serta kreatif. Ada juga dalam psikologi yaitu belajar. Menurut Whittaker, belajar adalah sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan dan pengalaman. Dengan mahasiswa yang latihan memahami teman supaya bisa lebih baik dalam pembelajaran, itu bisa juga disebut belajar. Baiklah, sekian video wawancara dan penjelasan singkat psikologi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.